Big Bang yang tadi kita bicarakan permulaan waktu itu, sebutan populernya itu Big Bang. Big Bang itu memang nampaknya terjadi, ini jejaknya. Jejaknya ditemukan tahun 68. Yang muncul dalam bukan hanya di koran-koran ya, tetapi majalah-majalah sains populer adalah astronom telah menemukan Tuhan. Jadi di situ padahal yang melahirkan teori, sebetulnya modelnya disebut Robertson Walker Lemaitre, itu geometri yang disebut teori Big Bang. Itu adalah Georges Lemaitre, dan dia seorang pastor. Tapi dia sama sekali tidak pernah menyebut di dalam bukunya itu, malah dia seakan-akan seperti menghindar. Walaupun Bondi yang memberi nama Big Bang, itu dengan maksud sindiran kan. Kok bisa ada teori tiba-tiba bang begitu, so big gitu dalam wawancara radio. Itu dia bilang, ya tentu saja bagi Lemaitre itu tidak ganjil melahirkan teori seperti itu, dia kan pastor. Nah, itu sudah mulai sejak itu tahun 20-an, karena ilmuwan merasa tidak nyaman dengan adanya permulaan waktu. Mereka harus menjelaskan yang tidak bisa mereka jelaskan. Jadi kemudian masuklah di kalangan kosmolog macam-macam percakapan tentang Tuhan yang seringkali sebetulnya bukan dimaksudkan dengan Tuhan yang mungkin secara ketat dipahami oleh agama-agama. Tetapi kemudian kan ini beredar melalui buku-buku ilmiah populer, melalui ceramah, termasuk saya di sini, itu yang dan banyak juga yang kemudian ilmuwan yang sangat beriman yang menulis buku-buku seperti itu. Dan hasilnya tidak membuat lebih lega, tapi malah tadi jadi seperti mengikat. Karena lalu bertengkar, bersengketa. Jadi persengketaan yang terjadi antara para alim dan filosof pada tradisi Islam yang berlanjut ke teolog, filosof tapi juga dengan filosof sekular, itu menjadi semakin kencang. Dan sekarang di antara kosmolog sekular, kosmolog yang religius, dan para teolog gitu. Dan masuk ke dalam konferensi yang sebetulnya ya cukup prestigius, di mana Tuhan dulu tidak pernah dibahas. Tapi saya sebetulnya akan sangat lega kalau betul dipinggirkan saja, taruh di pojok begitu, sudah tersembunyi, Deus absconditus. Dia, kalaupun orang beriman akan mengatakan ya dia ada, tapi dunia ya sudah, kerjalah dengan dunia ini. Kalau ketika bekerja dengan dunia ini lalu tertarik ke yang dunia sana, lah yang di sini kan terbengkalai. Maka sibuknya membela kebebasan Tuhan, bukan kebebasan dunia tadi Ibu itu. Saya senang, itu baik. Jadi saya akan catat itu, dan saya pikir itu akan sangat menarik. Pertanyaan tadi, seandainya pertanyaan tentang Tuhan kita hilangkan, apakah ada masalah? Saya akan menganggap tidak ada masalah. Para kosmolog yang penuh bekerja dengan kosmologi, Newton mengalami kesulitan. Oh, ini menarik sekali. Persis karena lalu Tuhan dibawa masuk. Jadi dalam Principia Mathematica, itu karyanya yang terkenal, prinsip-prinsip Mathematical Principles of Natural Philosophy, itu lah kita kan yang tadi hukum teorinya saya taruh di depan. Itu kan yang pertama, yang aksi sama dengan reaksi, kita belajar di SMP. F sama dengan M kali A, seperti itu. Itu seluruh bukunya matematis, persamaan, asumsi-asumsi, dinamika, jadi gerak benda karena ada gaya. Tidak ada Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa alam semesta, jadi tata surya bekerja karena ada gravitasi. Muncul persoalan, Newton ditanya, apa itu gravitasi? Asumsinya kan alam semesta itu mekanistik. Kalau mekanistik itu kan, mekanik itu kan bergerak, tadi saya tulis di situ, karena ada dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan, tapi berarti dia harus lekat. Seperti gerigi besi, kalau buka jam atau mesin mobil itu kelihatan. Satu bergerak menggerakkan yang lain. Gravitasi
gaya jarak jauh. Bagaimana ini? Leibniz itu musuh bebuyutan Newton. Karena Leibniz menuduh Newton memplagiat kalkulus dari Leibniz, dan Newton mengatakan Leibniz yang memplagiat kalkulus. Itu persamaan rumus matematika. Jadi mereka selalu, sedikit saja Newton mengeluarkan sesuatu, Leibniz akan mengomentari. Tapi mengomentarinya tidak langsung ke Newton. Mengomentarinya lewat Samuel Clarke. Nanti Clarke akan menyampaikan ke Newton, Newton marah, Newton menyampaikan ke Clarke, Clarke menyampaikan lagi ke Leibniz. Ada korespondensinya menarik sekali, surat menyurat antara Leibniz dan Clarke. Nah, salah satunya adalah gravitasi ini punya kelemahan teori Newton. Newton mengakui, saya seperti mau mendirikan 1000 batang jarum tegak. Satu saja tidak mungkin, apalagi 1000. Begitu sulitnya untuk membuat teori saya ini tidak runtuh. Kan yang ada hanya gaya tarik, harusnya kan runtuh. Nah, Newton bingung menjawab ini. Datanglah Bentley. Bentley ini seorang pendeta Anglikan, mau ceramah untuk Natal. Dia ingin memakai ide bahwa ini ada sains yang baru yang menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi dia datang ke Newton. Newton, coba kamu pikir, alam semestamu itu kan tidak stabil. Ya, saya tahu, kata Newton. Kamu tahu kan, satu-satunya cara membuat alam semestamu stabil, karena kamu nggak bisa jawab, itu kan dengan memasukkan Tuhan, kan? Gitu. Newton tidak mau jawab. Tapi dia tidak ke Bentley, dia tulis surat ke temannya yang lain. Iya, saya mengakui ini sulit sekali gitu. Tapi nggak mau ngaku depan Bentley. Bentley datang lagi. Karena waktunya semakin mepet kan, dia harus bikin ini bahan untuk homilinya. Itu. 3 kali akhirnya Newton menyerah. Dalam edisi ketiga Principia, edisi 1 terbit, edisi 2 terbit, tidak ada itu Tuhan. Edisi ketiga terbit, dia masukkan Tuhan. Tuhan yang ada di mana-mana, Pantokraktor dia sebutnya, Tuhan yang maha kuasa ada di mana-mana, yang kekuasaannya itu menyebar dalam ruang dan selalu ada, artinya dalam waktu, dan dengan segala kehendaknya, kemahakuasaannya, dia tinggal melakukan intervensi ketika planet-planet itu melenceng. Tapi dia tentu tidak bisa masukkan dalam F sama dengan M kali A kali Tuhan, itu kan tidak bisa itu. Jadi dia buat general scholium, kesimpulan umum, komentar tambahan, berlembar-lembar. Nah itu dia di situ masukkan itu. Refleksi teologis dan filosofis. Dibaca oleh Leibniz. Leibniz senangnya luar biasa. Oh, kasihan sekali Tuhannya Tuan Newton. Dia ini, ingat bahwa Leibniz terkenal dengan the best possible world, kan? Dunia yang paling baik, yang paling mungkin diciptakan Tuhan. Mau ada sengsara seperti apa, ya ini dunia yang terbaik. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Kasihan sekali Tuhannya Tuan Newton dan teman-temannya. Alam semesta yang diciptakan begitu tidak sempurnanya, sehingga setiap kali dia harus mengintervensi, seperti tukang jam yang membetulkan, mengoreksi. Nah itu, sejak itu terus-menerus muncul. Lalu 1 abad, Newton tidak berhasil menyelesaikan itu. 1 abad kemudian Laplace, Simon Pierre de Laplace, ahli fisika dari Prancis yang menyebut dirinya, saya adalah Newton kedua, Newton dari Prancis. Lewat solusi yang memang persoalan yang sangat pelik, dan dengan dia sudah menemukan kalkulus yang lebih canggih, probabilitas yang lebih canggih, dan akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa yang melenceng, yang disebut ketidakstabilan karena sistem Newton, itu ternyata bisa diatasi oleh gravitasi sendiri. Maka dia bawa karyanya kepada Napoleon, lalu Napoleon tanya, rupanya sudah ada yang membisikinya Napoleon bahwa tidak ada sebut-sebutan tentang Tuhan loh dalam karya itu. Jadi Napoleon tanya, di mana Tuhan di dalam karya ini?
Lalu dengan tenang dia menjawab, Tuan, saya tidak memerlukan hipotesis itu. Tersingkir. Nah, sejak itu tersingkir memang, tidak masuk, jarang sekali sains membicarakan sampai teori relativitas muncul dengan Big Bang. Jadi Tuhan dipanggil lagi, dibawa masuk. Timbul persoalan baru lagi.